Ya, tapi kalau semua, misalnya kalau kami pun bisa seperti Pak Slamet yang udah santai tapi tetap waspada dengan ada bawa balok dan kayu, jadi rupanya udah siap-siap tuh. Kayak karena untuk antisipasi ya. Ya, tapi tidak semua kan seperti Pak Slamet gitu, Bay. Oke, langsung ke Bang Reza. Bang Reza, rupanya di beberapa kalangan masyarakat sudah ada yang paham bahwa risiko kejahatan akan ada. Satu, berbekal sesuatu lah, tadi sudah disampaikan oleh Pak Slamet. Yang kedua adalah, kan dari peristiwa yang kita rangkum itu tidak semuanya bermotif uang. Ya. Yang penusukan itu yang oleh anggota tentara itu kan ada kesalahpahaman lah, ada ketidaksepakatan di situ. Berarti ada beberapa motif yang perlu kita cermati juga, Bang Reza. Dan soal kesiapan masyarakat, Bang Reza, gimana? Terkait dengan motif ya, kita tinggal pilih saja. Sebetulnya yang marak sekarang ini kejahatan instrumental ataukah kejahatan emosional. Kejahatan emosional berarti tidak ada sangkut pautnya dengan isi dompet nih. Bukan masalah keuangan nih. Tapi murni amarah, ketersinggungan, saling serempet misalnya, kebencian dan seterusnya. Itu kejahatan-kejahatan sifatnya emosional. Tapi kalau kejahatan instrumental, nah sekali lagi, ini bicara jambret, copet, maling, dan sejenisnya. Untuk apa? Untuk dapat uang. Uangnya untuk apa? Bisa untuk pakai narkoba, bisa untuk pelacuran, bisa untuk judi, dan seterusnya. Nah, itu satu hal. Yang kedua, unik nih. Warga sebut Babinsa loh, bukan Babin Kaptipmas. Babinsa apa? Personil TNI. Artinya masyarakat merasakan kehadiran personil TNI di tengah-tengah mereka dan ikut mengedukasi masyarakat tentang apa yang harus masyarakat lakukan untuk mengantisipasi terjadinya kejahatan. Diperlukan dan itu untuk saat ini kan? Menarik bahwa ternyata TNI juga turun tangan, turun ke jalan untuk tanda petik ya, membangun resiliensi atau daya lenting masyarakat agar paling tidak bisa mengamankan atau menjaga diri mereka dan properti mereka masing-masing. Oke. Nah, dengan fenomena-fenomena seperti ini itu, Bang Reza, kita kan tidak sekali dua kali yang ngobrol soal kejahatan ya. Kayaknya periodenya selalu ada gitu. Artinya dalam sejarah hidup manusia pun kondisi-kondisi seperti ini pasti akan selalu ada ya. Kita tidak bisa meminimalisir bahkan menghilangkan. Kalau bicara sejarah ya pasti ada lah ya. Tapi uniknya Polri punya data. Di Indonesia ini aksi kejahatan itu berlangsung setiap 1 menit 41 detik. Wow. Artinya apa? Artinya siap-siaplah dalam kurun waktu kurang dari 2 menit akan terjadi aksi kejahatan di Indonesia. Ini kalau kita bicara sejak tadi sudah kurang lebih 5 menit, maka perkiraan kita paling tidak sudah ada 2-3 aksi kejahatan ketika kita sedang kongkow di sini. Ketika sedang berbicara semacam ini, dari 100.000 orang Indonesia sudah terjadi 56 kasus. Itu juga data dari Polri. Tapi kan kita capek juga Mas, selalu was-was, selalu takut pada saat berada di luar ruangan begitu kan dengan fenomena saat ini. Ini saja. Sebetulnya jam yang paling rawan bagi kejahatan itu jam berapa? Orang menganggap tengah malam ya. Kenapa? Karena sepi. Sekarang udah enggak. Tapi lagi-lagi data menunjukkan, data Polri, yang rawan itu jam 8 sampai jam 12 siang. 8 pagi sampai 12 siang? Iya. Artinya ketika kita sedang sibuk lalu lalang kerja, jumlah orang di luar rumah itu semakin banyak. Disitulah momen bagi aksi kejahatan. Padahal kita selama ini punya wejangan waspadai tempat sepi. Nah, ini harus kita koreksi. Berarti waspadai tempat ramai, jam sibuk. Karena itulah peluang bagi terjadinya viktimisasi. Kemungkinan kita menjadi korban paling tinggi pada jam-jam tersebut. Yang mendrive Bang Reza, pelaku kejahatan beraksi antara 8 sampai 12 itu apa kira-kira? Saya pikir tadi, karena kerumunan. Banyak orang, mobilitas tinggi, dan maaf kata ini, barangkali pada saat yang sama hukum seolah-olah tidak hadir. Ya kalau kita bicara hukum tidak melulu bicara tentang personil polisi. Etlenya, kamera pengawasnya bekerja atau tidak. Rambu-rambunya ada atau tidak, dan sejenisnya. Dan karena kalau kita sering lihat kan biasanya seperti Mas Reza tadi sampaikan, kejadian itu terjadi pada saat malam hari di tempat yang sepi dan lain-lain. Tapi begitu. Sekarang justru di siang bolong, di kondisi yang ramai. Apa yang membuat peralihan tindak kriminalitas kita di Indonesia saat ini? Sebetulnya tidak terlalu aneh juga, karena sekian tahun silam sudah ada riset Mbak Aya, bahwa ketika sekumpulan tikus dimasukkan ke dalam kandang, hidupnya damai dan tentram. Tapi ketika ditambah lagi populasi tikusnya, baru mereka cakar-cakaran. Ini menunjukkan lingkungan yang tidak terkendali, overpopulated, jumlah masyarakat yang terlalu tinggi, itu juga akan berkontribusi bagi aksi kejahatan. Menarik, warga tadi katakan, sebelum-sebelumnya aman kok, damai. Baru sekarang aja nih kejadian seperti ini. Nah, ini kan tantangan nih buat PLT Gubernur Heru. Seolah-olah warga ingin mengatakan, zaman Pak Anies dulu lebih aman. Sekarang jadi pertanyaan, itu berdasarkan
pernyataan warga barusan. Oke. Baik, dengan kondisi-kondisi seperti ini, tadi kan ada kejahatan instrumental, kemudian ada kejahatan Emosional. gitu ya. Mungkin Bang Reza juga punya data ya, minimal dari 2 kategori ini. Background biasanya orang itu apa? Apakah dengan labeling misalnya residivis sudah pasti melakukan kejahatan, atau memang muncul karena ya kesempatan saja gitu. Bahaya juga kalau kita bicara labeling ini kan. Yang saya khawatirkan adalah kejahatan yang datang secara impulsif ya. Keinginan melakukan kejahatan itu datang secara sekonyong-konyong, tiba-tiba. Oh, karena ada orang kelihatan bawa tas, langsung muncul ide untuk rampas. Atau ada serempetan, tidak bisa mengendalikan diri, tidak bisa main klakson, tidak bisa main senjata api, langsung turun buka pintu benturan. Nah, hal-hal yang sifatnya impulsif semacam ini yang saya pikir akan bisa berkontribusi besar bagi terjadinya lonjakan angka kejahatan. Tentu saja saya berharap tidak demikian. Tapi sekali lagi, kalau kita amini pendapat warga bahwa lingkungan seolah-olah tidak terkendali, ditopang dengan hasil riset tentang situasi kota yang kacau balau, maka ya patut kita khawatir bahwa ya kita tidak memang bisa sepenuhnya mengandalkan polisi untuk menjaga kita, tapi juga menjaga diri kita sendiri. Jadi memang tingkat kriminalitas kita meningkat tidak hanya karena maraknya digitalisasi sehingga semua viral, tapi memang data itu berbicara seperti itu. Data menunjukkan setiap 1 menit 41 detik siaplah akan ada aksi kejahatan. Oke, baik. Terima kasih banyak Mas Reza Indragiri. Jadi kita waspada baik kemana-mana gitu waspada kan. langsung dimasukin 140. Dan jangan bikin saya tersinggung juga. Jangan bikin saya tersinggung. Terima Terima kasih, Bang Reza. Terima kasih banyak Mas Reza atas waktunya.